Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Yani, asli Banten, istri Kebumen. Jadi nasibnya nyangkut di Kebumen gitu. Usaha saya nih masih belajar di breeding dan trading di sapi PO Kebumen dan kambing bur. Jadi kalau usaha sapi itu saya dianggap bonus. Awalnya saya kan main bur, main kambing bur. Jadi kita jual kambing bur, F1, cross bur, beli sapi kecil umur 3 bulan kita pelihara. Terus banyak kawan, ada salah satu sahabat di sana guru saya di Banten ya, Pak Polki ya, Alkorni Pam itu. Beliau itu pemain kambing dan sapi di sana terbesar, salah satu yang besar di Banten, datang ke sini bersama Haji Amin. Belanja ke saya itu hampir 200 ekor awalnya. Saya hanya mengantar ke pasar sambil belajar gitu kan. Setelah itu beliau ngasih nasihat ke saya, "Pak Yani udah main sapi aja di sini banyak sapi," katanya. "Oke, saya mulai, saya pesen ke Pak Yani," katanya gitu kan. "Pesen, saya ajarin," gitu kan. Akhirnya itu akhir 2000 ya, setelah Covid itu kan. Saya kan di perhotelan berhenti kerja. Nah datang Pak Khairul itu singkat katanya ngajarin saya ternak, beliau beli. Nah sampai sekarang udah berjalan mau 5 tahun, dari kambing sekarang alhamdulillah dengan lahan seperti ini saya udah bangun dan kandang. Alhamdulillah dari situ ya udah berjalan. Pokoknya pahitnya udah ngalamin di Kebumen ini, sangat pahit. Saya tuh ngarit ke daerah pantai Mas, buat kambing. Orang modal udah nggak ada ya kan, ngarit kangkung laut tuh yang dekat Tambak Udang buat kambing. Apalah pokoknya ngomong kasarnya sampai saya tawasulan di pantai itu ya, semua para wali semuanya saya sambat, saya kirim-kirim doa Al-Fatihah gitu kan, dan saya mohon ke beliau minta bantu doa saya gitu. Saya di Kebumen ini harus bisa. Alhamdulillah setelah sekarang mau 5 tahun ya udah seperti inilah, saya bersyukur sekali ya. Ya untuk selama 5 tahun ini ya pendapatan ya lahan ini 100 ubin di harga 350, kemarin bangun kandang sama pagar 200 ya kan. Ya sama aset sapi sekarang ada 25 ekor. Saya punya kambing tuh 10, kita jual 10 gitu kan. Nah kita beli lagi kambing lagi. Kadang-kadang gini kan, kita punya 10 ekor sapi, ada kawan minta 10 ekor kambing, ada kawan minta 20, ada yang minta 30, kita carikan di pasar. Yang punya kita mah 10 itu yang nggak kita jual, kita cari ke pasar aja. Jadi yang punya kita hanya buat promo Mas itu. Terus sekarang saya punya FB sih, apa, yang dari Australia gitu ya. Beli sapi mertua itu kalau nggak salah 6 juta Mas, 6 juta terus ada 6, eee, ada lebih saya jual 8 juta, saya beli lagi yang 6 juta gitu kan, jual lagi ada 7 juta. Seperti itu, setiap hari, setiap pasar saya ke pasar, bawa sapi satu kan. Itu saya mikirnya, yang penting saya bekerja aja kan, nggak kelihatan nganggurnya, gitu. Nah, alhamdulillah ya sampai sekarang kebeli mobil L300 ya, sekarang sih pengiriman udah sampai jauh, sudah nasional. Jadi gini Mas, semua perjalanan hidup saya itu ya, saya pelajari ya kan, eee, saya kerja di perhotelan, pinjam uang ke bank tuh gampang, tapi nggak bisa kebeli tanah Mas. Udah hampir sat 10 tahunan ya kan, nggak kebeli apa-apa. Alhamdulillah jadi anak ya kan. Nah, usaha yang dianggap orang hina ternak, ternyata suatu keajaiban ya sunnahnya Rasul itu, bonusnya itu saya bisa kebeli tanah, ya kan. Dari usaha ternak itu saya kebeli tanah, kebangun kandang. Jadi saya pikir, oh keberkahan itu sebetulnya di ternak itu ada keberkahannya. Ya sekarang ya alhamdulillah sih, ini buat breeding-nya sapi-sapi seperti ini. Jadi saya yakinnya apa? Satu, saya kan dari kecil sebelum saya lahir ya orang tua saya itu peternak gitu. Bapak saya di Banten itu tukang nyembelih kerbau, apa ya, jagal gitu. Cuma anak-anaknya nggak ada yang nurun gitu. Saya anak bontot gitu kan, yang hobi itu dari kecil saya ternak gitu. Kenapa nggak saya gelutin gitu. Dan intinya beternak itu dari cinta aja dulu. Dari kita hobi gitu kan, karena hobi itu kan senyawa dengan ternak tuh kayak begini kan, kita
udah nggak takut lagi ke ternak tuh. Udah asik gitu kan istilahnya kan, udah asik gitu kan. Nah, itu kita udah senyawa, jadi jiwanya itu udah ada gitu, udah nggak udah nggak ada rasa takut, Mbak. Jadi ternak tuh jangan dianggap dia itu ternak kita, dianggap tuh sahabat kita, keluarga kita gitu. Kadang ada sapi kita jual ya yang udah kita sayang gitu kan, udah naik truk ngamuk Mas, loncat, ya balik ke kandang, oh keluar air mata nangis, ya kita sekeluarga nangis lah ya kan, nggak jadi dijual akhirnya. Ada itu, seperti itu. Jadi ya intinya ternak itu berawal dari cinta dulu, jangan memaksakan. Karena dunia ternak itu bukan dunia matematika Mas ya. Jadi nggak masuk Mas. Kalau ibu ternak itu sehari paling murah itu 35.000. Kita bisa jual 1 tahun ya kan. Udah kali 350.000 udah hampir 15 jutaan pakannya. Untungnya 5 juta kalau dijual ya kan, rugi. Berarti kan nggak seperti itu, di ternak tuh ya kita bisa jualan pakan gitu kan. Kayak saya setiap hari itu minimal 1 ton jual pakan Mas, 1 ton. Yang seperti tadi di sawah buat pohon jagung kita jual. Itu buat sehari-hari, buat makan sehari-hari, buat biaya anak sekolah. Cuma di ternak itu ada momen-momen tertentu yang menghasilkan besar Mas. Sekali order orang 200 ekor ya kan, 1.000 aja untungnya ya kan, 200 juta ya kan. Kerja di pabrik yang mau nyimpen 200 juta, ya bukan sih ngeledek ya, susah banget gitu kan. Ya di ternak ya saya merasa dengan penghasilan begitu, betul-betul halal yang saya rasakan, tapi ya itu urusan Gusti Allah ya, yang saya rasakan itu ya. Kenapa? Dari ngarit apa gitu kan, perasaan nggak ada gitu, ngebohongin apa perasaan saya gitu, semua dengan keringat gitu. Ya itu dia, berawal dari kita ternak itu dari pakan apa kita perhatikan, pakan bukan pakan kita punya rumput tetangga kita ambil, jangan, itu udah makruh. Kita pelajari sampai ke situ. Kita ngarit punya sendiri, kalau punya orang jangan, adapun rumput punya tetangga kita izin baru. Saya dari Banten sama kiai saya diajari seperti itu. Jangan sampai ternak kita makan ngambil rumputnya punya tetangga nggak minta lagi gitu kan. Dianggapnya kan sepele itu kan, tapi kan ada catatannya gitu. Masa paling sulit itu Mas, saya datang untuk meyakinkan ke istri Mas. Alah saya jadi meyakinkan ke keluarga itu yang paling pahit. Pahit kok. Maaf ya saya nangis. Jadi saat itu saya itu betul-betul terpuruk Mas, datang ke Kebumen ya kan. Kita tinggal di rumah mertua ya kan, uang nggak punya ya kan. Anak lagi butuh biaya ya kan. Coba bayangkan anak di pesantren minta duit ya kan. Saya aja di rumah ngerokok, saya ngalamin di Jawa ini hampir seminggu Mas, ngelinting aja nggak bisa ya, acak-acakan lagi. Saking pengen rokok ya, saking nggak punya ya. Kalau sekarang sih ya beliin sehari kawan 10 bungkus saja insya Allah mampu gitu kan. Nah masa-masa sulit itu seperti itu. Di saat kita terpuruk Mas, kita tinggal di rumah mertua, mungkin tahulah ya kan, sesayang-sayangnya mertua sama kita, emang sayang sama kita, tapi kalau kitanya nganggur kan malu Mas. Apa-apa kita makan di mertua ya kan. Itu yang paling sulit. Ya Allah, betapa bodohnya saya gitu kan. Di saat saya kerja nggak nabung, hanya ngandelin uang pesangon. Uang pesangon buat bolak-balik saya Jawa Banten aja habis. Karena apa? Kita nggak punya sumbernya, buahnya aja kita diambilin ya kan, pohonnya kita nggak punya. Tapi sekarang saya kan punya pohonnya ya kan. Nah itu sulit banget, masa-masa sulit awal pindah ke Kebumen tuh. Ya Allah, saya siang malam Mas. Berkahnya itu apa? Alhamdulillahnya dia saat sulit itu saya hafal surat Waqiah Mas, sampai hafal surat Waqiah bener, yang ide waqatil waqiah laisa liwaqatiha qadibah wa bidar idari wajib bahasa, sampai hafal itu Mas. Tiap malam itu sampai hafal itu, karena ada salah satu guru, udah kamu nih hafalin ngaji tiap malam. Sampai sekarang saya tuh tidur tuh jam 2, jam 3 Mas, orang nggak pandang saya tuh, taunya mana punya kandang, punya sapi ya kan. Ya tahu saya kalau malam ngapain gitu kan. Ada
doa yang harus saya dawamkan, intinya kedekatan kita sama Gusti Allah ya.